Eropa terancam menurut UNESCO. Sebentar lagi kota-kota besar di pantai Mediterania termasuk Marseille, Istanbul dan bahkan Alexandria di Mesir akan dilanda tsunami. Para ilmuwan organisasi internasional dengan tegas menyatakan bahwa mereka 100% yakin dengan perhitungan mereka. Setelah itu PBB mengklaim bahwa tahun ini daftar kota yang bisa dilanda tsunami yang akan bertambah 40 kota lagi dari 21 negara. Selain itu, tsunami bahkan belum menjadi fenomena laut yang paling berbahaya. Jadi gelombang apa yang bisa segera menghancurkan umat manusia? Tahun 2004 Indonesia. Satu keluarga Inggris sedang menuju ke pantai Mai Khao Beach, Thailand untuk berenang di laut. Tiba-tiba Tilly Smith yang berusia 10 tahun menjadi sangat gugup dan berteriak kepada orang tuanya akan tsunami yang diduga segera datang. Ibu gadis itu mengira itu hanya imajinasi putrinya dan terus berjalan menuju air. Kebanyakan orang sama sekali tidak dapat mengenali tsunami yang mendekat. Karenanya kini UNESCO sedang mengembangkan program untuk mempersiapkan penduduk menghadapi bencana yang akan datang. Warga daerah berbahaya harus belajar bagaimana membedakan tanda-tanda tsunami yang akan datang dari alarm palsu. Namun selain tsunami, ada fenomena alam laut mematikan lainnya yang bahkan lebih sulit diprediksi. Misalnya gelombang pembunuh soliter samudra, tingginya bisa mencapai lebih dari 30 meter yang merupakan 15 kali gelombang rata-rata. USS Ramapo diketahui dihantam gelombang setinggi 34 meter. Gelombang seperti itu bisa menenggelamkan setengah dari mercusuar tertinggi di Afrika, Nossi Alanana Light. Tetapi kapal itu relatif tidak hancur dan awaknya berhasil selamat. Meski biasanya saat menghadapi gelombang pembunuh, lambung kapal tidak dapat menahan tekanan yang sangat besar, dan kapal tenggelam dalam hitungan menit. Nasib yang menyedihkan juga menanti kapal-kapal itu yang akan bertemu gelombang persegi. Mereka berpotongan satu sama lain di sudut kanan, membentuk pola di permukaan air seperti di papan catur. Ini sering terjadi ketika angin menggerakkan gelombang ke satu arah, dan arus laut mendorongnya ke arah lain. Biasanya tingginya tidak lebih dari 3 meter. Tetapi ini tidak mencegah gelombang menjepit kapal. Dicatok dari keempat sisinya seolah-olah masuk ke perangkap laut, dan hampir tidak ada kesempatan untuk keluar darinya. Namun fenomena kelautan yang paling langka hingga saat ini adalah gelombang angin pembunuh Druckner pada tahun 1995 di Laut Utara, di antara gelombang setinggi 10 meter. Satu gelombang yang sangat besar tiba-tiba muncul, yang sangat tidak biasa di lautan. Itu diambil oleh perekam gelombang laser anjungan pengeboran minyak Druckner. Misalnya, lihatlah kawah raksasa ini, itu disebut Chicxulub Crater, dan ditinggalkan oleh asteroid berdiameter sekitar 14 km. Sebuah asteroid menabrak planet kita dengan kecepatan luar biasa 66 juta tahun yang lalu. Gelombang kejut dari tabrakan ini memicu tsunami setinggi 100 meter. Di zaman kita itu akan sepenuhnya menutupi Big Bang. Gelombang itu begitu kuat sehingga menghancurkan sedimen di dasar lautan, meninggalkan semacam celah dalam catatan geologis planet kita. Empat 4.000 tahun yang lalu, gempa bumi dahsyat terjadi di wilayah Chili modern. Itu diikuti oleh tsunami dengan gelombang setinggi 20 meter. Mereka hampir dapat sepenuhnya menutupi mercusuar monumental Chili Serena. Ilmuwan mengatakan tsunami ini disebabkan oleh tumbukan dua lempeng tektonik. Itu sebabnya pantai Chili masih berada dalam zona berbahaya. Lempeng Samudra Naskah perlahan turun di bawah lempeng benua Amerika Selatan. Karena itu gempa bumi dan tsunami berulang kali terjadi di sini. Lalu pada tahun 1966, gempa bumi terkuat dalam sejarah umat manusia terjadi di Chili. Besarannya mencapai maksimum 9,5. Disusul oleh tsunami, meski ketinggian gelombang hanya mencapai 10 meter.
yang jauh lebih rendah dari tsunami yang memusnahkan dinosaurus. Ia benar-benar menghancurkan sejumlah kota pesisir di Chili dan merenggut nyawa 150 orang. Dan saat gelombang mencapai California, jumlah korban bertambah menjadi 6.000. Ada dugaan bahwa penyebab bencana yang akan datang adalah gunung berapi aktif. Nah, yang terletak di Pulau Sisilia, Italia, para peneliti telah memperhatikan bahwa ia perlahan dan tak terelakkan menyelinap ke Laut Mediterania. Pada saat yang sama, dalam 22 tahun sudah meletus 2 kali. Perubahan tektonik seperti itu, lebih dari 1 kali berubah, menjadi bencana mematikan bagi umat manusia dengan konsekuensi terburuk. Pulau Sumatera yang letaknya berdekatan, berguncang akibat gempa itu, berlangsung 10 menit di mana sekitar 30 km kubik air didorong keluar dari Samudra Hindia. Tsunami mencapai pantai Indonesia, Sri Lanka, India Selatan dan Thailand. Tinggi gelombang maksimum yang tercatat hari itu adalah 30 meter. Ini bahkan lebih tinggi dari Monumen Demokrasi Thailand. Tsunami merenggut nyawa setidaknya 184.000 orang. Konsekuensi bagi kota-kota Eropa setelah tsunami skala besar akan lebih mengerikan. Kita bisa menilainya dengan melihat Jepang yang sudah berulang kali mengalami tsunami dan gempa bumi. Dan semua itu karena negara bagian ini terletak di zona paling berbahaya. Jepang terletak di persimpangan 4 lempeng tektonik, Pasifik, Amerika Utara, Erosia, dan Filipina. Selain itu terletak di Ring of Fire, wilayah di mana banyak terjadi letusan gunung berapi. Tsunami pada tahun 2011, gempa bumi besar Jepang Timur menghantam Fukushima. Dengan tsunami ini menonaktifkan unit Dayak di pembangkit listrik tenaga nuklir setempat. Gelombang mencapai pantai hanya dalam 10 menit. Dan ini berarti Anda juga memiliki sedikit waktu untuk menyelamatkan diri. Hal pertama yang harus Anda lakukan adalah jauh dari pantai. Tsunami kemungkinan besar akan menenggelamkan seluruh jalanan. Karenanya menyelamatkan diri dengan mobil bukanlah ide yang baik. Jadi yang terbaik adalah menunggu tsunami di atap gedung bertingkat. Jika Anda terjebak dan tidak bisa menjauh dari pantai, panjatlah pohon yang kokoh. Mundurnya tsunami bukanlah akhir. Bencana tersebut akan meninggalkan reruntuhan bangunan yang hancur, infrastruktur yang hancur, dan masalah pasokan air dan makanan. Mereka yang selamat dapat terjangkiti sindrom pasca trauma, stres, trauma, kelaparan, kedinginan, dan kurangnya tempat tinggal dan obat-obatan. Jadi yang terbaik adalah selalu bersiap untuk skenario terburuk.